Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak atau Ibu atau saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian Minggu 25 Februari 2024 di kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 adalah Saudari Grace A. Sebayang, mahasiswi praktek kejemaatan Saat Malang. Atas pelayanan yang diberikan Majelis Jemaat GKI Blora mengucapkan terima kasih. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, donor darah. Panitia Paskah GKI Blora bekerja sama dengan PWKI Blora akan mengadakan aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 11 sampai selesai setelah kebaktian umum pertama. Tempat di ruang serbaguna GKI Blora. Donor darah ini terbuka untuk umum bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftarkan diri di stan pendaftaran setelah kebaktian selesai atau menghubungi kantor gereja pada jam kerja atau WhatsApp paling lambat tanggal 1 Maret 2024. Yang ketiga, aksi Paskah. Majelis Jemaat GKI Blora dan Panitia Paskah menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari untuk mengikuti aksi Paskah. Adapun aksi Paskah pada minggu ini berupa kepedulian kita terhadap sesama kita, bertegur sapa dengan teman ataupun keluarga serta mendoakan mereka. Yang keempat, kelas katekisasi. Kelas katekisasi yang akan dimulai tanggal 28 Maret 2024 bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang disediakan di kantor gereja dan dikembalikan paling lambat 29 Februari 2024. Tuhan memberkati. Yang kelima, Pendeta Fania Natasha tugas keluar kota. Pada hari Rabu 28 Februari 2024 mengikuti PURJ di GKI Peterongan Semarang. Warta selanjutnya, perjamuan kasih. Dalam rangka mensyukuri penyertaan Tuhan selama 87 tahun, GKI Blora akan diadakan perjamuan kasih setelah kebaktian ini selesai di ruang serbaguna GKI Blora. Kiranya perjamuan kasih ini dapat menjalin keakraban bagi kita semua. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai.
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Allah yang penuh kasih senantiasa hadir bagi umat-Nya. Ia memanggil orang-orang yang dikasihinya datang mendekat dan merangkul mereka dengan cinta yang lemah lembut. Allah mengundang kita masuk dalam persekutuan hidup baru yang hangat dengan kasih Allah. Marilah umat Allah menyambut panggilannya yang hangat dan merasakan kehangatan kasih-Nya. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Tak kuhiraukan ujian fana, hanya Engkaulah pusaka bakal. Raja di surga, Engkau bagiku, harta abadi, bahagia penuh. Kebaktian Minggu Prapaskah 2 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hidup berdasarkan iman sering harus berhadapan dengan berbagai kesulitan. Ketika kesulitan hidup melanda, ketika apa yang kita harapkan tak sesuai dengan kehendak Allah, iman kita diuji. Hidup baru berdasar iman berarti mengikut jalan Allah, sekalipun tak sesuai dengan harapan kita. Yesus mengajarkan agar kita mengikuti Allah yang mengasihi setiap orang di sekitar kita. Akan tetapi kita sering terjebak pada kemarahan, kebencian, dan ego diri kita sendiri, serta berbagai perbuatan dosa. Maka marilah dengan rendah hati
kita mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kita dalam hening secara pribadi. Marilah kita memeriksa diri dan memohon pengampunan atas pelanggaran dan dosa kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, karena kami sering mengecewakan Engkau dengan ucapan dan tindakan kami. Ampunilah kami orang yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Dapatkah kita bayangkan kepedihan Sang Bapa? Kitalah anak durhaka yang telah melukainya. Di tengah-tengah dunia kita tak membawa terang. Ampuni kami, ampuni kami. Kita sering mencampakkan kebenaran firman-Nya, memalingkan hidup kita pada dunia yang fana. Terangi dengan sabda-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Ampuni kami, ampuni kami, Berita anugerah bagi kita semua. Berbahagialah setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mencari anugerah-Nya. Allah hadir dan menyatakan kasih setia-Nya, memberikan berita pengampunan dosa sebagaimana ditulis dalam Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur hari ini bisa bersama-sama berkumpul bersama dengan umat percaya lainnya untuk datang dengan penuh sukacita ke bait Allah untuk menyembah Engkau dan mendengarkan isi hati-Mu bagi kami semua orang percaya yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang haus, hati yang penuh dengan hasrat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah bekerja Engkau Allah Roh Kudus dalam setiap hati kami untuk menerjemahkan apa yang Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, bejana tanah liat-Mu, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih Kristus kepada jemaat Tuhan yang benar-benar membutuhkannya. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa serta dirimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dilanjutkan 15-16. Allah kemudian berfirman kepada Abraham, "Tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai. Sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa.
Bacaan kedua dibacakan dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu janji tersebut berdasarkan iman, supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga kepada dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang lebih difirmankan. Demikianlah banyaknya menjadi keturunanmu. Imannya tidak menjadikan lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakannya Allah. Serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi itu ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, bacaan Injil pada hari ini dibacakan dari Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Dia.
Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sugeng Enjang. Setidaknya dari 25 hari saya di sini Bapak Ibu, itu lumayan ya frasa yang dapat saya pelajari dari guru saya Pak Dullah. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tadi sudah kita baca dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 dengan tema hidup berdasarkan iman. Bapak Ibu, pada hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di bawah maupun yang ada di atas kepada kita semua ya. Di tempat ini adakah kira-kira dari Bapak Ibu yang tidak pernah berharap? Ada Bapak Ibu yang tidak pernah berharap kepada seseorang, kepada Tuhan, ada enggak yang tidak pernah berharap? Tidak ada ya Bapak Ibu, seseorang pasti hidup karena ada pengharapan. Karena hidup kita ini enggak mudah, tanpa pengharapan kita enggak akan bisa menjalani hari-hari ini dengan kuat bersama dengan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah harapan kita sering sesuai dengan kenyataan? Gimana Bapak Ibu? Apakah harapan kita sering sesuai dengan kenyataan? Ya, ada yang sering mungkin tidak ya, tapi pernah harapan sesuai dengan kenyataan? Pasti pernah. Kalau kita balik Bapak Ibu, pernahkah harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan? Sering harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa sering? Karena kita manusia berdosa. Apa yang kita harapkan sering sekali bertentangan dengan apa yang Tuhan harapkan. Bapak Ibu, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang kita rasakan? Apakah kita marah ke Tuhan, sedih, kecewa, atau bahkan kita ngambek? Kita nggak mau melayani lagi. Karena harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan kita. Seolah-olah Tuhan mengecewakan kita. Padahal kalau Tuhan kasih, belum tentu itu apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan hanya kita, orang yang hidup di zaman modern ini, yang pernah berharap, tapi harapannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidup di zaman dahulu kala jauh sebelum saya lahir, jauh sebelum para sesepuh di sini lahir, yaitu nenek moyang kita bangsa Israel pun pernah berharap, namun tidak sesuai dengan kenyataan apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu, tidak hanya orang Israel yang harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satu dari orang Israel itu, yaitu Petrus, murid Tuhan Yesus, pernah
harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak Ibu, kalau tadi kita lihat di bacaan kita di Markus 8 ayat 31 sampai 38. Itu judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Nah, kalau kita baca perikop selanjutnya, judulnya di atas pengakuan Petrus. Bapak Ibu, pada saat itu kita sama-sama tahu ya, Grace lihat juga ada program membaca Alkitab di tempat ini. Jadi kita tahu kalau bangsa Israel itu sering sekali dijajah. Dijajah sama siapa saja Bapak Ibu? Sama bangsa Mesir, kita tahu. Makanya Tuhan jadikan banyak tulah sehingga mereka bisa dikeluarkan dari tanah Mesir menuju tanah yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan. Setelah dari Mesir, berdiam di tanah Kanaan, siapa lagi yang menjajah? Bangsa Asyur. Bangsa Asyur pun datang berbondong-bondong menjajah mereka. Kenapa bangsa Asyur menjajah mereka? Karena mereka nggak taat sama Tuhan. Udah dijajah pun masih keras hati. Datang lagi bangsa Babel menjajah mereka bertahun-tahun, 70 tahun bangsa Babel menjajah Israel. Tapi tetap mengeraskan hati sampai pada akhirnya datanglah Roma menjajah bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau udah 1000-an tahun dijajah, apa perasaan kita Bapak Ibu? Udah 10 keturunan, kalau panjang umur 100 tahun, itu udah 10 keturunan yang dijajah. Apa perasaan kita? Kalau udah 10 keturunan dijajah Bapak Ibu? Lelah, tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Ngapain pun takut. Kemarin di doa Selasa malam, Grace sudah bilang, nenek Grace itu pernah mengalami masa penjajahan, Oma Grace. Diusir dari kampungnya. Tidak hanya diusir. Kalau misalnya dia jualan, pernah itu tentara Belanda beli kelapa muda Opa Grace. Terus biasanya tentara Belanda ini entah kenapa, kalau di Medan sana dia nggak bayar. Dia nggak beli Bapak Ibu, minta dengan kasar. Opa Grace pun udah capek-capek manjat kelapa, nggak dibayar lagi ya Bapak Ibu ya. Dan pada saat itu semangat kemerdekaan itu masih ada, karena udah capek menderita. Pas tentara Belanda minum seperti ini air kelapa muda, Opa Grace langsung tebas lehernya. Terus habis itu apa Bapak Ibu? Dimasukkan ke goni, dibuang ke sungai. Pas tentara Belanda lewat dari kampung Opa Grace, mereka udah nunggu di bukit. Katanya mereka udah sediakan batu yang besar sekali, sehingga supaya ketika mobil tentara Belanda itu lewat bisa digulingkan batu itu, sehingga satu mobil itu mati Bapak Ibu. Capek dijajah, uang gak ada, hasil pertanian dirampas, kemerdekaan gak ada, pajak gede, anak kita bisa dikawinkan sesuka hati. Capek Bapak Ibu dijajah, gak ada damai sejahteranya. Apalagi ribuan tahun dari generasi ke generasi, capek sekali. Tapi di tengah kondisi yang capek itu, mungkin sebagian dari orang Israel sudah kehilangan harapan. Berharap terus pun keturunan Raja Daud yang dijanjikan akan datang menyelamatkan, enggak datang-datang. Ini dah tahun keberapa Tuhan? Enggak ada keturunan Raja Daud yang Tuhan mau kirimkan untuk menyelamatkan kami, enggak ada Tuhan. Dah bertahun-tahun. Ada gunanya berharap kalau bertahun-tahun enggak dijawab? Udah ribuan tahun Bapak Ibu. Mungkin seperti Abraham 70 tahun, 100 tahun masih kuat berharap. Kalau udah bertahun-tahun siapa yang masih kuat berharap? Di tengah kehilangan harapan, nggak tahu tujuan, pasrah, yang terjadi biarlah terjadi. Keturunan nanti kayak mana terserahlah. Udah bertahun-tahun percuma kita berharap, kecewa terus. Terlalu menaruh pengharapan terlalu tinggi juga nggak bagus. Akhir-akhirnya kecewa. Namun di tengah kondisi yang tidak enak seperti itu Bapak Ibu, Yesus hadir di tengah bangsa Israel.
Penulis kitab Markus ini pintar Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari pasal 1 sampai 8. Dikasih tahu sama penulis kitab Markus apa-apa aja yang diperbuat Tuhan di tengah masa yang kehilangan harapan itu. Menyembuhkan orang sakit dengan mukjizat, mengusir roh jahat, angin ribut pun bisa diredakannya. Memberi makan 5.000 orang. Bahkan kalau kita lihat di pasal 8, Yesus masih memberi makan 4.000 orang dan menyembuhkan seorang buta. Di dalam kondisi yang tidak ada harapan, kemudian Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan segala perbuatan yang besar ini Bapak Ibu. Tentu saja mereka mengira, apakah ini Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Keturunan Daud yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Yang akan membebaskan kami dari bangsa Roma, apakah ini? Mereka bertanya-tanya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak hanya bertanya-tanya. Mereka berpikir, pasti ini raja yang disampaikan oleh Tuhan kepada kami. Oleh karena itu ketika Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Tapi Mesias yang dimaksudkan Paulus beda Bapak Ibu dengan Mesias yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Mesias yang dimaksudkan Paulus apa? Mesias yang seperti ini. Mesias yang memerintah dalam segala keperkasaannya. Mesias yang hebat. Mesias yang bisa memegang pedang. Mesias dengan kereta berkuda yang bisa mengalahkan orang-orang Roma pada saat itu. Itu Mesias yang ada dalam pikiran Petrus, murid-murid dan orang Israel pada saat itu. Namun beda ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak memaksudkan dia sebagai Mesias yang demikian. Makanya di perikop yang kita baca, Tuhan Yesus bilang, benar aku adalah Mesias. Namun aku yang adalah Mesias itu akan menderita sengsara, diolok, disiksa oleh para tua-tua, orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan tidak hanya itu, akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Bapak Ibu, mendengar hal yang demikian, murid-murid gak setuju. Gak setuju dong. Karena apa Bapak Ibu? Mereka mengharapkan Mesias yang hadir sebagai pahlawan. Sedangkan Tuhan Yesus bilang dia akan menderita. Gak setuju orang Israel. Gak setuju Petrus. Gak setuju murid-murid Yesus pada saat itu. Makanya Petrus bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Bapak Ibu, kalau kita lihat, baik ya Petrus ya. Dia bilang, Tuhan jangan menderita ya. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa Tuhan. Tuhan gak boleh menderita. Namun betulkah dia itu mau Tuhan gak menderita? Atau dia yang gak mau menderita? Karena kalau Tuhan menderita, siapa yang selamatkan mereka Bapak Ibu? Gak ada. Tuhan satu-satunya harapan mereka. Bapak Ibu, seolah-olah baik kalimat ini ya. Tuhan jangan menderita. Tapi itu gak sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Yang dikehendaki Tuhan adalah Mesias yang menderita. Seolah-olah baik sekali maksudnya. Tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, bukankah kita sering demikian? Kita tawarkan ini ke Tuhan, yang baik juga Tuhan. Tapi Tuhan gak mau yang itu. Menurut Tuhan itu gak baik. Tuhan kasih tahu yang ini, yang menderita ini, yang baik untukku Mesias. Supaya kita bisa selamat semuanya. Tapi Bapak Ibu, meskipun Petrus udah terlalu mendahului Tuhan, Tuhan tetap sabar. Tapi dalam kesabarannya dia marahi Petrus. Dia bilang, enyahlah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Bapak Ibu, kalau
Saya ada belajar bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Katanya dirasanin. Dirasanin itu artinya digosipin ya. Kalau ada orang yang ngerasanin kita, bilang kita iblis, kita pasti nggak suka ya Bapak Ibu, serem kali. Mending bilang jahat lah daripada ngerasain orang. Bilang dia tuh kayak iblis, itu terlalu seram ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dirasanin dan disamakan sama kayak iblis, agaknya itu terlalu seram. Tapi ini Tuhan sendiri yang bilang dia itu iblis. Nyahlah engkau iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tegurannya memang keras Bapak Ibu, tapi memang benar pada saat itu iblislah yang merasuki pikiran Petrus. Makanya Tuhan bilang, pergilah iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu, meskipun Petrus ini dah terlalu maju, kalau bahasa orang Medan itu terlalu maju ya Bapak Ibu dari Tuhan, terlalu melebihi Tuhan, berpendapat dengan Tuhan seperti itu, Tuhan tetap mengasihi Petrus. Sabar sekali Tuhan sama Petrus ini Bapak Ibu. Makanya setelah itu apa Bapak Ibu? Yesus pelan-pelan nasihati Petrus, murid-murid yang ada di situ, dan orang banyak. Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Semuanya dengarin ya. Mesias itu harus menderita. Dan siapa yang mau mengikut Mesias, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Bapak Ibu, syarat pertama untuk menjadi murid Yesus yang sebenarnya adalah menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu artinya buang jauh-jauh semua pikiran-pikiran kita yang gak menyenangkan Tuhan. Dan taruh keinginan Tuhan itu sebagai program kita hidup selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu, ayo belajar bilang, bukan kehendakku Tuhan, bukan keinginanku Tuhan, tapi keinginan Tuhan yang terjadi di dalam aku. Bapak Ibu, sampai sini rasanya berat ya mengikut Yesus, menyangkal diri, berkeinginan pun seolah-olah udah gak boleh. Padahal manusia itu banyak keinginannya, banyak cita-citanya, banyak program jangka panjang hidupnya. Seolah-olah berkeinginan pun gak boleh setelah mengikut Tuhan ini. Boro-boro menyangkal diri Bapak Ibu, ngalah ke orang pun kita malas ya. Untuk hal-hal yang kecil pun kita malas mengalah untuk orang lain. Ngapain? Bahkan kadang untuk sesuap nasi, sepotong roti, bahkan dalam bahas pelayanan pun malas kita ngalah untuk orang. Apalagi menyangkal diri, malas sekali. Dalam keberdosaan kita boleh jujur Bapak Ibu. Ini bukan hal yang mudah. Malas kita untuk mengalah, malas kita untuk menyangkal diri. Dalam keberdosaan kita memang kita orang yang seperti itu. Tapi Tuhan bilang, yang mau menjadi pengikutku harus menyangkal diri. Mungkin kita berargumen sama Tuhan, terlalu beratlah Tuhan menyangkal diri. Masa gak boleh punya keinginan? Masa gak boleh pengen ini, pengen itu? Masa gak boleh daftar PNS kalau Tuhan panggil dan tempatkan di tempat lain? Masa harus mengalah Tuhan? Harus menyangkal diri? Padahal dia pun gak baik sama aku Tuhan, masa harus menyangkal diri? Keinginan daging kita protes, berargumen sama Tuhan. Kenapa harus menyangkal diri Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan pun udah terlebih dulu menyangkal diri sama kita. Bapak Ibu ingat pas Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan, apa yang ditulis? Yesus pun berdoa dan ia pun sangat bersedih hati sampai mau mati rasanya. Bahkan ketika Yesus berdoa, Yesus bilang apa? Tuhan kalau boleh, berlalulah penderitaan ini Tuhan. Tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendakku. Bahkan Bapak Ibu, Alkitab mencatat ketika Yesus berdoa, peluhnya pun keluar seperti titik-titik darah. Ada dari kita yang pernah menyangkal diri sampai dah keluar titik darah? Belum ada ya Bapak Ibu.
Belum ada dari kita yang menyangkal diri sampai jadi titik-titik darah. Namun semuanya Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saudara yang ada di tempat ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Yesus itu Tuhan. Memang kita boleh dekat sama Tuhan. Panggil Yesus itu Bapa kita, Tuhan kita. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa, Yesus itu Tuhan. Raja dari segala raja, presiden dari segala presiden, pemerintah dari segala pemerintah. Tinggalnya di mana? Surga. Tinggalnya di istana dari segala istana. Sempurna, nggak ada kekurangannya. Istana presiden, kerajaan Pangeran William, banyak ketidaksempurnaannya. Tapi surga itu nggak ada kurangnya Bapak Ibu. Dan dari tempat yang sempurna itulah datang dia ke dunia ini Bapak Ibu. Bukan hanya seperti pemerintah kita yang belusukan, kampanye sebentar ke kota ini, kampanye sebentar ke kota sana, makan sama rakyat-rakyat, satu kali makan doang. Bukan hanya kayak itu Bapak Ibu. Diam di dunia ini 30 tahun. Raja itu berdiam di tengah-tengah kita. Makan apa yang kita makan. Minum apa yang kita minum. Pakai baju dengan apa yang kita pakai. Rumah sama kayak kita. Rumahnya bahkan pada saat itu tempat Tuhan nggak lebih indah dari kerajaan orang Romawi. Raja itu mau diam di antara kita. Ada Bapak Ibu, pemerintah, presiden, raja yang mau seperti itu? Belum ada ya kita dengar kabarnya pemerintah yang mau seperti itu. Hanya raja itu, raja kita yang sempurna itu yang mau melakukannya untuk kita Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu, sampai di sini penuh dengan penderitaan, udah memberitakan Injil pun dicaci maki orang-orang yang lain kan, dicaci maki ahli Taurat, orang Farisi, dirasanin, mau dipenjarakan, semua-muanya yang gak enak itu dia pikul untuk kita. Makanya Bapak Ibu, karena pengorbanan Tuhan itu, Paulus dan Abraham tahu seberapa besar pengorbanan Tuhan. Makanya dia mau melayani Tuhan dan menyangkal semuanya kenyamanan dirinya. Bapak Ibu pasti kenal Paulus ya. Paulus itu orang yang tadinya hidupnya nyaman, tapi karena melayani Tuhan jadi tidak nyaman lagi hidupnya. Kenapa tidak nyaman? Dikatakan 5 kali ya dicambuk. 1 kali cambuk, 39 kali cambukan. Bapak Ibu, kalau di Medan itu orang tua mau menghukum, dilipat, kalau kami bilang dilibas pakai tali pinggang. 1, 2, itu kejahatan apalah Bapak Ibu, malas belajar apa segala macam dilibas pakai tali pinggang. Paling banter apa? Cap merah Bapak Ibu kan? Cap merah paling banter. Paulus panjang cambuknya. Di ujung cambuknya ada apa? Paku. 40 kurang 1 kali. 39 kali cambukan. Dicambuk. Udah nancep pakunya, ditarik. Ketarik dagingnya. 39 kali Bapak Ibu. Saya rasa 15 kali cambukan aja punggung kita udah habis ya. Area yang mau dicambuk. Kaki dicambuk, telapak kaki. Apalagi semuanya dicambuk Bapak Ibu. Dan tidak hanya 1 kali, 5 kali. Berarti 5 kali proses pencambukan, 39 kali 5. 195 cambukan. Buatlah Bapak Ibu, tahun ini dicambuk. 6 bulan lagi dicambuk lagi. Padahal daging tadi pun belum kering. Daging tadi pun belum menyatu, belum tumbuh lagi. Udah dicambuk lagi. Kalau dicambuk udah gak enak, dilempari batu. Terombang-ambing di kapal berbulan-bulan. Dipenjarakan. Dirasanin. Dibilang guru palsu. Difitnah. Kesepian. Kurang apa lagi Bapak Ibu. Tapi itu pun Paulus jabanin. Karena dia tahu
cambukannya itu gak seberapa dibandingkan salib Tuhan yang besar itu. Abraham Bapak Ibu, dari Haran disuruh pergi ke tanah yang Tuhan janjikan. Entah di mana tanahnya gak tahu Bapak Ibu. Dulu saya disuruh di bulan 10, Grace Adventisia Sebayang akan praktek 1 tahun di GKI Blora. Saya gak tahu Blora di mana Bapak Ibu. Saya pikir itu di daerah timur. Karena Blora, Flores agak sama gitu kali ya. Jadi, oh mungkin ini di daerah timur kali ya. Grace pikir kayak gitu. Terus Bu Ratna, istrinya Pak Budimul bilang, itu kota kelahiran saya Grace, itu di Jawa Tengah. Tapi meskipun dikasih tahu di Jawa Tengah Bapak Ibu, saya nggak tahu Blora itu di mana. Dan meskipun saya tahu, Bapak Ibu pikir datang ke Blora dalam segala ketidaktahuan ini tidak buat saya deg-degan. Deg-degan Bapak Ibu ke tempat yang Tuhan telah tetapkan pun. Saya bukan seberani itu. Bertaruh dengan Tuhan, kemana Tuhan tempatkan. Ke tempat yang sudah dikasih tahu Tuhan dimanapun. Tidak mudah Bapak Ibu. Budaya yang beda. Orang ngomong kadang Grace nggak ngerti. Makanan yang beda. Tidak mudah. Apalagi Abraham. Dia nggak tahu kemana Tuhan tuju. Tapi dia taat sama Tuhan. Dia bawa keluarganya, binatang peliharaannya, semuanya dia bawa demi menyangkal diri untuk mengikut Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita mau taat karena kita percaya apa yang kita pikirkan baik belum tentu baik. Apa yang Tuhan pikirkan baik pasti yang terbaik untuk kita. Makanya kita mau menyangkal diri, ikut Tuhan, keluar dari zona nyaman kita demi menaati panggilan Tuhan. Bapak Ibu, kita semua masih hidup dan kalau kita masih hidup ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sangkal diri, pikul salib karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita. Bapak Ibu, salib apa? Sangkal diri apa yang perlu kita sangkal? Apakah zona nyaman kita yang perlu kita sangkal untuk ikut Tuhan? Yang biasanya kita nggak sibuk. Karena kita menyangkal diri, kita mau melayani Tuhan meskipun kita sibuk. Grace bilang Bapak Ibu bukan kurang sangkal diri, kita udah sangkal diri. Keluarga mau diurus, kerjaan rumah banyak, kerjaan juga mau diurus, pelayanan juga banyak yang mau dikerjakan. Tapi apakah kita melakukannya, menyangkal diri itu dengan semurni-murninya di hadapan Tuhan? Bukan pelayanan, asal datang, asal nyanyi, asal doa, asal kunjungan. Atau udahkah kita menyangkal diri kita untuk melayani Tuhan dengan orang-orang yang sulit bagi kita. Orang-orang yang kita udah pelayanan pun tetap kita diprotes, tetap kita disalah mengerti, tetap kita dirasa kurang. Enggak ada yang sempurna dalam pandangan jemaat Tuhan. Apakah kita harus sangkal diri Bapak Ibu? Apakah kita harus sangkal mulut kita yang sering kali tidak jadi berkat? Padahal semua kita dah melayani Tuhan. Apakah kita harus sangkal mata dan pikiran kita untuk percaya kepada Tuhan? Meskipun mata kita dan pikiran kita sering sekali tidak tertuju kepada Tuhan. Kalau mau jadi murid Tuhan, harus sangkal diri Bapak Ibu. Kalau tidak mau sangkal diri, tidak usah ikut Tuhan. Jangan abu-abu. Jangan cari jalan tengah, kiri atau kanan. Kalau mau jadi murid Tuhan ini jalannya, kalau mau tidak jadi murid Tuhan ini jalannya. Sekalinya kita ikut-ikut, sekalinya kita tidak. Ngapain kita capek-capek di tengah-tengah ya Bapak Ibu, mencapek-capekkan diri untuk ikut Tuhan. Bapak Ibu, tapi Tuhan gak hanya minta untuk sangkal diri. Yang lebih berat pun Tuhan minta, pikul salib. Bapak Ibu, kita pernah ya nonton film
The Passion of the Christ. The Passion of the Christ itu film penyaliban Tuhan Yesus. Bapak Ibu lihat gambarnya, ini aktor yang mainkan film Tuhan Yesus. Dan yang satunya lagi yang lagi gini ini Bapak Ibu, itu adalah kru, sutradara yang ngaturkan supaya film ini bisa cepat selesai. Bapak Ibu, pada saat itu Jim ini diminta jadi aktor untuk main film Tuhan Yesus. Kenapa Jim mau? Jim mau tahu rasanya seperti apa penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Walaupun ini cuma acting, tapi ya udahlah, mau tahu rasanya. Pada saat itu Bapak Ibu, Jim ini supaya mirip dengan Tuhan Yesus dan luka-lukanya itu mirip sama Tuhan Yesus, dia di make up selama 8 jam. 8 jam di make up, harus berdiri, tidak boleh bergerak sama sekali. Sikap sempurna untuk di make up. Karena kalau berdiri susah Bapak Ibu, maksudnya kalau bergerak susah, nanti make up-annya rusak gitu. Supaya mirip Tuhan Yesus yang menderita. Terus Bapak Ibu lihat baju yang dipakai Jim, bahannya itu nggak enak. Buat bahan panas dan juga buat badan gatal-gatal. Tapi ya udahlah, coba ikut casting film Tuhan Yesus. Terus sutradara kru siapkan semuanya salib seasli yang Tuhan Yesus pikul. Dibuat gede-gede salibnya seasli yang Tuhan Yesus pikul. Terus pas kemudian ditaruh ke punggung Jim, ditaruh, tiba-tiba Jim jatuh Bapak Ibu. Jatuh, dia jatuh. Dan pas dia jatuh, semua sutradara, kru film-film, semuanya senang. Karena Jim betul-betul kelihatan kesakitan, aktingnya sempurna sekali. Pas dibilang cut, ternyata Bapak Ibu, itu bukan akting, beneran kesakitan. Jimnya udah ketimpa sama salibnya Bapak Ibu. Dan pada saat itu harus dilarikan ke rumah sakit, udah cedera punggung sama badan yang sebelah sini Bapak Ibu. Langsung dilarikan ke rumah sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit Bapak Ibu. Sutradara pun bingung, ini gimana kalau melanjutkan? Terlalu berat ya memang salib ini, sutradara pun bingung. Pas di rumah sakit jenguk Jim, sutradara bilang, Jim, kalau nggak mau lanjutkan film ini juga nggak apa-apa Jim. Kami ngerti kok alasan Jim nggak mau lanjutkan film ini. Jim bilang, sutradara bilang gitu ke Jim Bapak Ibu Saudara. Jim pun berpikir keras. Terus dia bilang, aku nggak bisa membayangkan ya bagaimana beratnya yang Tuhan pikul. Tapi sepertinya aku sangat malu kalau yang Tuhan pikul itu nggak mau kupikul. Ayo kita lanjutkan filmnya. Tapi boleh nggak kita ganti salibnya jadi salib yang lebih kecil. Bapak Ibu lihat ini salibnya, ini udah diganti jadi salib yang lebih kecil. Kalau dipikul salib yang segede-gede Tuhan itu, jangankan untuk mikul salib dan bawanya menuju Golgota Bapak Ibu. Pas ditaruhkan aja udah jatuh, apalagi mau dipikul dibawa sampai ke Golgota, nggak sanggup. Nyeretnya pun nggak sanggup Bapak Ibu. Terus Jim pun bilang gini, aku nggak bisa membayangkan, saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya Tuhan Yesus pikul itu. Bukan hanya salibnya yang berat Bapak Ibu, tapi sendirinya itu loh. Tuhan Yesus tanggung itu sendiri. Nggak ada orang lain yang pro Tuhan Yesus pada saat itu. Dan kalau ada pun yang pro Tuhan Yesus pada saat itu Bapak Ibu, nggak bisa apa-apa, mana berani sama tentara-tentara Roma pada saat itu. Tapi itu pun Tuhan Yesus pikul. Nggak cuma pikul salib. Nanjak ya Bapak Ibu, Bukit Golgota itu ditarik salib itu sampai ke Golgota. Kepala dimahkotai duri, tangan kaki dipaku, lambung ditusuk, punggung badan pasti dicambuk. Tapi semua pun Tuhan jabanin untuk kita. Enggak hanya menderita, pas udah diangkat, udah disalibkan, udah berdiri disalib. Diejein orang, dihina-hina orang. Seolah-olah
Tuhan yang salah, padahal kita yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mau ikut aku harus pikul salib. Tuhan Yesus sebenarnya mau kita pikul salib gini. Tapi Tuhan Yesus tahu kita gak sanggup pikul salib yang kayak gini Bapak Ibu. Yang kecil ini aja kita gak sanggup Bapak Ibu. Apalagi yang sebenar-benarnya. Makanya Bapak Ibu, Tuhan yang pikulkan untuk kita. Dan kita dikasih Tuhan salib yang kecil. Salib apa Bapak Ibu? Salib penderitaan yang gak sebanding dengan yang Tuhan rasakan. Salib penderitaan fisik, karena mungkin sakit. Salib penderitaan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Salib penderitaan masa depan yang gak tahu kemana arahnya. Mau SMA di mana gak tahu, mau SMA di sana gak ada uangnya, mau kuliah gak ada kuliah, mau kuliah gak enak ninggalin orang tua yang udah tua di sini. Mau pelayanan susah sama orang-orang yang gak sepaham. Mau pelayanan tapi gimana? Keluarga masih banyak yang muslim, gak ngizinin kita pelayanan. Salib yang kita pikul cuma salib-salib kecil itu Bapak Ibu. Salib yang paling besar udah ditanggung Tuhan untuk kita. Tapi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan bilang, siapa yang mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib, akan mendapatkan kehidupan kekal yang selama-lamanya. Tapi siapa yang tidak mau mengikut aku pun malu sekali untuk mengakui dia di hadapan Bapa. Enggak kuakui dia, karena aku pun malu mengakui dia yang tidak mau memikul salib bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, hari ini kita ulang tahun gereja yang keberapa Bapak Ibu? 87 tahun. Kemarin Grace iseng cari foto-foto lama gereja di album-album foto di atas. Grace nggak tahu ini zaman pendeta siapa Bapak Ibu. Grace nggak tahu, tapi Grace sempat lihat ada pendeta Hengki, pendeta yang sebelumnya, dan fotonya itu masih lama Bapak Ibu, masih hitam putih, nggak ada warnanya, sudah lama sekali. 87 tahun GKI Blora udah berdiri. Kira-kira Bapak Ibu coba jujur di dalam hati masing-masing. Dari 87 tahun itu sudah berapa hari, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun kita setulus-tulusnya dan semurni-murninya melayani Tuhan. Coba jujur sama diri sendiri, berapa tahun, berapa hari, berapa bulan. Pertanyaan ini patut kita renungkan di ulang tahun gereja kita yang ke-87 tahun Bapak Ibu. Karena 87 tahun Tuhan udah sertai gereja kita ini. Setulus-tulusnya, semurni-murninya. Sebisanya Tuhan udah sertai. Enggak mungkin pertama kali gereja ini ada, gedungnya udah segede gini. Enggak Bapak Ibu, semuanya dari nol. Dari yang gak ada jemaatnya, jadi satu jemaatnya, 2, 3, 4, 5, sampai 400. Sampai kemarin Grace tanya terakhir majelis, secara data 1000 jemaat GKI Blora. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertai setulus-tulusnya dan semurni-murninya, gak mungkin gereja kita bisa berdiri sampai saat ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saat ini kiranya kita mau cek hati kita dari 87 tahun itu. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kita sudah melayani Tuhan setulus-tulusnya dan semurni-murninya untuk mengikut Dia. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong, menggelisahkan hati kita yang keras ini untuk mau mengikut Tuhan setulus-tulusnya, semurni-murninya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur 87 tahun Tuhan sertai gereja kami. Setulus-tulusnya, semurni-murninya.
Walaupun kami, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, sering sekali tidak melayani Tuhan setulus-tulusnya, semurni-murninya. Dan bahkan bukan hanya tidak melayani dengan tulus, ada juga yang belum melayani Tuhan di gereja ini. Oleh karena itu kami mohon anugerah Tuhan menggerakkan hati anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini untuk melayani Tuhan setulus-tulusnya, semurni-murninya demi mengikut Tuhan yang telah terlebih dahulu menyangkal diri dan memikul salibnya bagi kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk taat dan tunduk pada kebenaran firman-Mu yang telah diberitakan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau, sehingga dalam segala keberdosaan kami pun, kami bisa tetap menghadap Tuhan untuk memohon akan hal-hal yang kami perlukan. Pada hari ini kami bersyukur untuk ulang tahun gereja kami yang ke-87. Kiranya Tuhan tolong GKI Blora supaya semakin menjadi gereja yang menjadi berkat bagi kota Blora, bagi orang-orang di sekitar sini. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan supaya semakin semangat memberi diri untuk melayani Tuhan semurni-murninya dan setulus-tulusnya di tempat ini. Bapak yang baik, mau berdoa untuk semua program-program yang telah dirancang, dipikirkan, dirapatkan, didiskusikan, didoakan. Tuhan kiranya yang menolong program ini supaya bisa Tuhan pakai untuk membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Bapak yang baik, mau berdoa juga, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami semua dalam segala kesibukan kami untuk mencari kebutuhan hidup. Biarlah Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan, melimpahkan berkat-Mu kepada mereka yang sudah bekerja. Dan Tuhan kiranya yang menolong, memberikan kami semua kesehatan, kekuatan. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, mohon anugerah Tuhan memberkati mereka, sehingga dalam masa sakitnya pun tetap berharap penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan kirimkan obat, perawat, dokter yang bisa menolong mereka melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Dan Tuhan yang memberkati juga mereka yang sudah menjaga rekan-rekan yang sakit. Tuhan berikan mereka kekuatan, hikmat, kesabaran dalam menjaga rekan-rekan kami yang sakit. Dan kami juga mau berdoa saat ini, kami juga rindu akan hadirnya penatua baru yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan gelisahkan hati setiap anak Tuhan yang ada di tempat ini untuk memberikan diri, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan memberi diri menjadi penatua di tempat ini, sehingga bisa mengikut Tuhan dengan semurni-murninya dan setulus-tulusnya. Bapak yang baik, mau berdoa juga, biarlah Engkau yang memberkati pembelian tanah, biarlah Tuhan yang mencukupkan dana yang dibutuhkan, mengirimkan orang-orang yang Tuhan
percayakan untuk menitipkan berkat-Nya kepada GKI Blora ini Tuhan. Untuk segenap majelis kami, juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, Pendeta Fania dan keluarga, anggota Yayasan Sion, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu mereka yang sudah berlelah-lelah melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang Engkau anggap baik, itu yang Engkau lakukan bagi mereka yang sudah mengikut Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati keluarga mereka, berkati segala pergumulan yang sedang mereka hadapi, Bapa yang baik. Dan mau berdoa juga untuk kerinduan kami memiliki gedung sekolah minggu. Mohon anugerah Tuhan mengadakan dananya sehingga gedung sekolah minggu ini bisa terbangun. Anak-anak Tuhan juga bisa bertumbuh di gedung ini ya Bapa. Dan mau berdoa juga biarlah Engkau yang memberkati, supaya Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami. Bersyukur untuk pemilu yang sudah selesai dilaksanakan kemarin. Siapapun yang Tuhan tempatkan di kursi pemerintahan, berikan kami hati yang mau percaya bahwa ini pun bagian dari penetapan Tuhan bagi negeri kami, bagi kota kami Blora ini juga ya Bapa. Bapa yang baik, doa kami yang tidak sempurna ini kami bawa ke hadapan Tuhan yang sempurna. Berkenanlah Engkau untuk menyempurnakan doa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasyarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, hanya inilah yang
dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang hidup kami hingga saat ini. Pada saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Semoga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam iman tampak nyata rancangannya yang agung mulia dalam hidup tiap orang percaya yang berjalan dengan iman. Teladan hidup beriman, berpegang teguh pada janjinya, akan kota suci buatan tangannya, penuh damai keadilan. Kitalah umat pilihan Allah, arahkanlah pandangan kepadanya, hingga perjalanan dan tugas selesai. Berjalanlah dalam iman. Para nabi bernubuat, kedatangan juru selamat dunia, patahkan belenggu maut dan dosa, bangkit dan beri kemenangan. Dengan iman gereja diutus, dalam roh Tuh temukan yang hilang, kabarkan Injil pada yang tertindas, hingga ke ujung dunia. Kitalah umat pilihan Allah, arahkanlah pandangan kepadanya, hingga perjalanan dan tugas usai. Berjalanlah dalam iman. Dengan kekuatan iman, Injil Tuhan akan ditegakkan. Tiada yang mustahil di dalam Kristus, untuk yang berseru padanya. Kitalah
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin.